Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga senantiasa membawa keberkahan, mengobarkan iman, menumbuhkan semangat beramal, dan memperdalam hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan suri teladan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa meneguk minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di alam mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Suatu hari Umar bin Khattab, karena begitu penasaran, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha mencari tahu bagaimanakah kondisi yang sedang dialami oleh orang yang menghadapi sakaratul maut, menghadapi malakul maut. Sehingga dia bertanya kepada Ka'b al-Ahbar, salah seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ya Ka'b, wahai Ka'b, ceritakan kepada kita tentang informasi dan kondisi orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Seperti apa yang dia rasakan? Maka Ka'b al-Ahbar menceritakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sejatinya sakaratul maut itu sangatlah sakit, menyakitkan, pedih. Lebih pedih dibanding orang yang ditebas dengan pedang yang paling tajam. Dan lebih menyakitkan dibanding sayatan pedang yang paling tajam. Kata beliau, aku tidak mendapatkan gambaran yang lebih mendekati tentang rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang sedang sakaratul maut dibanding gambaran berikut, yaitu bagaikan orang yang tersedak, nyangkut di kerongkongannya satu batang kayu berduri yang tajam. Kemudian batang duri yang nyangkut di dalam kerongkongan orang tersebut ditarik oleh orang yang sangat kuat dengan sekonyong-konyong, dengan sekuat tenaganya, sehingga terkoyaklah, robeklah kerongkongan orang tersebut karena tersayat oleh duri yang nyangkut di lehernya. Subhanallah. Karena itu wajar bila orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika berhadapan dengan malakul maut, ketika ruh keluar dari jasadnya, bercucuran dari dahinya keringat dingin dalam butiran-butiran yang besar. Kenapa? Karena sejatinya secara fisik dia menahan rasa sakit, namun jiwanya tidak merasakannya. Sehingga dia tetap tentram, dia tetap tenang. Kenapa dia tetap tentram walaupun dia sedang merasakan rasa sakit yang hebat? Karena aroma surga yang telah dia rasakan. Semerbak harum wewangian yang dibawa oleh para malaikat. Dan wajah malaikat yang begitu indah, bercahaya. Ditambah lagi kabar gembira yang mereka sampaikan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau khawatir. Jangan kau gentar. Karena engkau akan segera memasuki surga yang telah Allah janjikan. Kabar indah ini, aroma yang semerbak harum ini, menjadikannya tidak mampu merasakan, tidak bisa merasakan rasa sakit yang sebetulnya terjadi dalam dirinya. Namun demikian, karena rasa sakit tetaplah sakit. Secara fisik, sejatinya merasakan. Namun, secara logika, secara psikologis, terlupakan oleh rasa girang, rasa bahagia yang ada dalam dirinya. Karena mendapatkan kepastian masuk surga. Sehingga, pergumulan antara rasa sakit dengan rasa gembira ini menjadikan dia bercucuran keringat. Seperti kata Nabi SAW, Innal mu'min yamutu bi'arakil jabin. Sejatinya orang yang beriman, ketika dia meninggal dunia, dari dahinya akan bercucuran keringat. Salah satu hikmahnya adalah dalam diri orang tersebut yang sedang mengalami naza', mengalami sakaratul maut, sejatinya dalam dirinya terjadi dua hal yang saling bertentangan. Rasa sakit karena ruhnya keluar dari jasadnya, dan rasa bahagia, kedamaian, ketentraman jiwanya yang mendapatkan kepastian dan mulai merasakan semerbak harumnya surga.
sebagai bukti bahwa seburuk apapun derita dunia, sesakit apapun derita dunia, akan segera terlupakan, akan segera terhapuskan, dan tidak tersisa sedikit pun ketika seorang hamba, orang yang beriman itu mulai merasakan surga. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi SAW, bahwa orang yang paling sengsara dari calon penghuni surga, orang yang hidupnya di dunia paling menderita, paling sengsara, paling celaka, namun dia adalah calon penghuni surga. Ketika telah tiba di akhirat, Allah akan celupkan sesaat, Allah beri kesempatan dia mengincipi surga. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan derita walau sesaat semasa hidupmu di dunia? Dia akan berkata, tidak. Kenikmatan yang begitu indah, kenikmatan yang begitu nikmat, walau sesaat hidup di surga, cukup untuk melupakan dan menghapus, mengalahkan seluruh derita dan seluruh sengsara yang pernah dirasakan di dunia. Begitu juga kepastian mendapatkan surga, semerbak harumnya surga, rasa bahagia ketika disambut oleh para malaikat yang begitu tampan, begitu indah, dari mereka memancarkan kedamaian, mampu menghapuskan, mengalahkan rasa sakit yang timbul karena sakaratul maut. Sehingga yang terjadi rasa girang, rasa bahagia, rasa damai. Itulah yang Allah gambarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang senantiasa tentram dengan keimanannya, selalu istiqamah dengan keimanannya, ukhruji, keluarlah engkau dari jasadmu, dan kembalilah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu, segeralah engkau menghadap kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, Allah ridha, dan Allah selalu meridhai, sehingga engkau pun ridha dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, dan segera bergabunglah bersama hamba-hambaku yang terlebih dahulu mendapatkan dan mencicipi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah engkau bersiap-siap untuk masuk ke dalam surga-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mengaruniakan kepada kita husnul khitam di akhir hayat kita. Ajal menjemput di saat kita sedang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan lisan kita untuk mengakhiri hayat ini dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.